Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Eufrasia Mulyaraya dengan NIM 19103353. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya. Baik, untuk tidak memakan waktu, langsung saja saya masuk pada tahap penjelasan berkaitan dengan kasus atau proyek yang telah saya buat. Jadi, di sini judul yang saya buat adalah, atau judul yang saya tentukan, yaitu menentukan karyawan berprestasi pada koperasi simpan pinjam guna primadana yang ada di Jimbaran. Sejarah di sini berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi simpan pinjam guna primadana. Jadi, KSP Guna Primadana terbentuk dilatar belakangi oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997. Krisis ini menyebabkan kondisi perekonomian nasional terpuruk. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kecil kesulitan dalam memanfaatkan jasa perbankan, khususnya fasilitas kredit, sehingga munculnya ide untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi. Pada tanggal 9 September 2021, bertempat di Mandala, Cafe Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana dideklarasikan oleh 9 orang deklarator. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2002, Badan Hukum KSP Guna Primadana diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung dengan nomor Badan Hukum 03-BH-Diskop-2002 dengan jumlah anggota sebanyak 139 orang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan koperasi simpan pinjam bergerak di bidang ekonomi. Jadi koperasi adalah badan usaha di bidang ekonomi. Koperasi adalah suatu badan usaha organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Jadi koperasi ini bergerak di bidang ekonomi. Berikutnya visi misi ya. Jadi visi dari koperasi simpan pinjam guna primadana adalah menjadi lebih baik, dan misinya yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan sesuai cita-cita koperasi dari, oleh, dan untuk anggotanya. Kemudian struktur ya. Ini adalah struktur koperasi simpan pinjam guna primadana. Berikutnya, menentukan karyawan berprestasi pada koperasi simpan pinjam guna primadana. Jadi karyawan merupakan faktor pendukung dalam sebuah perusahaan atau instansi, karena dengan adanya karyawan yang memiliki standar kualifikasi perusahaan, maka produktivitas perusahaan diharapkan akan semakin meningkat. Proses pemilihan karyawan berprestasi merupakan proses yang rumit dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat atau berprestasi kinerja karyawan yang tepat, maka di sini saya menggunakan metode Simple Average Weight. Jadi metode SAW ini sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Jadi di sini RIJ itu jika J atribut, keuntungan, benefit, pokoknya sebentar.
Jadi, untuk merancang model sistem penunjang keputusan dengan metode adjective week ini, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama, menetapkan kriteria karyawan berprestasi. Yang kedua, menentukan presentase bobot kriteria masing-masing. Berikutnya, menjabarkan nilai alternatif dari setiap kriteria. Berikutnya, menghitung normalisasi. Yang berikutnya, menghitung proses perankingan. Berikutnya, mengurutkan skor tertinggi sampai terendah dari perankingan. Berikut, menentukan kriteria karyawan berprestasi. Oke, jadi panitia pemilihan karyawan berprestasi akademik Jadi di sini tuh panitia pemilihan karyawan berprestasi pada koperasi simpan pinjam guna Primadana yaitu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, terus notasinya CS1, C2, C3. Kriterianya itu rata-rata nilai kemampuan, terus kegiatan pekerjaan, terus ada absen. Berikutnya, menentukan prestasi bobot kriteria masing-masing. Panitia memilih karyawan yang dimana ada notasi kriteria dan bobot ya. Yang C1, C2, C3 di kriterianya itu nilai rata-rata kemampuan. Yang terus berikutnya yang kedua kegiatan pekerjaan, absensi. Bobotnya itu 60%, 20%, 20%, totalnya itu 100% ya. Oke. Menjabarkan nilai alternatif dari setiap kriteria, misalkan dalam contoh ini, panitia pemilihan karyawan berprestasi telah memilih sebanyak 6 orang karyawan yang memenuhi kriteria. Untuk merancang model sistem penunjang keputusan dengan metode simple adjective weighting ini, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu menetapkan kriteria karyawan berprestasi. Yang kedua, menentukan presentasi bobot kriteria masing-masing. Yang ketiga, menjabarkan nilai alternatif dari setiap kriteria. Yang keempat, menghitung normalisasi. Yang kelima, menghitung proses perankingan. Yang keenam, mengukur skor tertinggi sampai terendah dari perankingan. Untuk menjabarkan nilai alternatif dari setiap kriteria, misalkan dalam contoh ini, panitia memilih karyawan berprestasi telah memilih 6 orang yang memenuhi kriteria. Jadi di sini ada nama Anton, nama pegawainya Anton, notasi alternatifnya F1, nomor pegawainya 10, 20, 80, 69. Berikut juga nomor yang kedua, ketiga, sampai ke 6. Jadi ada 6 yang dipilih. Kemudian ini ada kriterianya C1, C2, C3, C4, C5. Ada nilainya ya, di sini bisa kita lihat di beberapa poin ada nilai-nilainya. Kayak Anton 80, 50, 80, 60, 50. Kemudian Markus ada 75, 60, 85, 85 dan sebagiannya. Kemudian untuk menghitung normalisasi, R11 itu nilainya itu 0,94, R21 0,88, R31 nilainya 1,04, R41 nilainya 0,94, sedangkan R51 nilainya 0,83. Hasil normalisasi dijabarkan dalam matriks yaitu menghitung proses perangkaian. Berdasarkan proses perhitungan matriks, maka dengan menggunakan bobot perhitungan presentasi dapat dihitung sebagai berikut. F1-nya dapat kita lihat, jumlahnya adalah dari ketika sudah melakukan penjumlahan, F1 hasil dari nilai F1-nya itu 0,526. Kemudian mengurutkan skor tertinggi sampai terendah dari perankingan. Jadi, jika hasil di atas diurutkan, maka skor tertinggi adalah sebagai berikut. F3-nya 0,35 dan berikutnya menghasilkan 0,806. Sedangkan F1-nya menghasilkan 0,77. Terus F4-nya menghasilkan 0,7774. Dan F5-nya menghasilkan 0,754. Kemudian F6-nya menghasilkan 0,526. Jadi dari data ini di dalam PowerPoint bisa kita lihat skor tertinggi adalah terletak pada F3 yakni
Michael yang layak terpilih menjadi karyawan terbaik. Jadi kesimpulannya yang menjadi karyawan terbaik di sini adalah Michael dengan nilai yang tertinggi, yaitu berapa tadi F3-nya itu, yaitu 0,777 0,777 ya. Baik Bu, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya minta maaf. Dan untuk ketersediaan waktunya saya ucapkan terima kasih.